Halo semuanya, jangan lupa untuk klik subscribe supaya aku bisa upload konten selalu. Thank you. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang Hirschsprung disease. Apa itu? Jadi disimak ya. Nah, sekarang untuk mengetahui tentang Hirschsprung disease, sebelumnya kita harus mengetahui tentang pendahuluannya. Jadi sebenarnya apa sih Hirschsprung disease itu dan mengapa dia penting? Karena ini kasusnya di Indonesia lumayan banyak ya. Jadi Hirschsprung disease ini adalah suatu penyakit kelainan kongenital atau kelainan sejak dalam kandungan masa embriologi seperti itu ya. Dan di mana Hirschsprung disease ini terjadi pada saat embriologi minggu ke-12 dan sampai ke-13. Jadi kalau secara fisiologis minggu ke-12 sampai ke-13 itu terjadinya migrasi dari sel neurocres melalui GI tract dari proksimal ke distal, kemudian dia berdiferensiasi dan menjadi sel ganglion yang matang. Nah, ini kalau normalnya. Tetapi kalau pada Hirschsprung disease pada minggu ke-12 hingga ke-13, embriologinya dia tidak didapatkan ganglionik yang matang. Ada beberapa yang masih nggak matang, malah justru nggak ada, jadi aganglionik. Sehingga pada minggu ke-12 sampai ke-13 ini dia terjadi seperti malformasi gitu. Jadi tidak ada saraf di kolonnya seperti itu. Nah, baik, ini sekilas pendahuluan tentang Hirschsprung. Kemudian kita akan mulai masuk ke penyakitnya. Nah, sebenarnya apa sih Hirschsprung disease ini? Pasti teman-teman sudah familiar ya tentang Hirschsprung disease ini. Jadi Hirschsprung disease ini secara definisi, apa pentingnya kita mengetahui definisi untuk mengetahui suatu penyakit itu, seperti itu ya. Jadi definisi dari Hirschsprung disease ini adalah suatu penyakit yang sering pada usus besar. Jadi dia ini biasanya terkena pada usus besar ya. Jadi selain daripada usus besar, dia disebut juga megakolon karena ususnya membesar seperti itu, usus besar yang membesar seperti itu ya. Nah, kemudian untuk terjadinya Hirschsprung disease ini adanya saraf sel ganglion, terutama parasimpatis, yang berfungsi untuk mengontrol otot pada organ usus tidak ditemukan. Sehingga ketika tidak ada ganglion parasimpatis, apa yang terjadi? Maka usus itu akan terus kontraksi, tidak bisa relaksasi. Kalau dia tidak bisa relaksasi, dia menyempit terus, ya kan? Kalau menyempit terus, akhirnya apa? Fesesnya tidak dapat masuk dan tidak dapat keluar seperti itu ya. Kemudian untuk etiologinya, etiologi dari Hirschsprung disease ini bisa diakibatkan oleh dua plexus yang terkena atau yang malformasi atau yang tidak sukses secara embriologinya. Jadi apa sih plexusnya? Plexus myenteric Auerbach dan plexus Meissner, di mana plexus Auerbach ini dia terdapat pada otot. Dan untuk Meissner sendiri, dia terdapat pada submukosa. Apa yang terjadi pada dua plexus tersebut? Dua plexus tersebut gagal bermigrasi ataupun dia juga gagal bertahan dan berproliferasi. Jadi dua plexus tersebut dia gagal. Sehingga yaitu tadi dia akhirnya terus vasokonstriksi dia akhirnya terus kontriksi seperti itu dan tidak ada relaksasinya, akhirnya menyempit gitu ya. Kemudian untuk epidemiologi, nah ini ya pentingnya belajar daripada Hirschsprung disease. Dari 5.000 kelahiran ada satu bayi yang menderita daripada si Hirschsprung disease ini. Kemudian pada bayi apa saja Nisa yang terkena, apakah laki-laki atau perempuan? Nah, untuk perbandingannya, bayi laki-laki 4 dan bayi perempuan 1. Jadi lebih banyak pada bayi laki-laki untuk Hirschsprung disease ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk usianya yakni 0 sampai 1 bulan. Nanti saya jelaskan kenapa pada usia 0 sampai 1 bulan ini dapat ditemui daripada Hirschsprung disease. Seperti itu ya. Nah, kemudian berhubungan dengan beberapa sindrom. Nah, di sini apa maksudnya Nisa? Nah, berhubungan dari beberapa sindrom, ini maksudnya biasanya dia disertai dengan sindrom bawaan, seperti Down syndrome, ataupun penyakit jantung bawaan. Segala bentuk sindrom bisa menyertai daripada Hirschsprung disease ini. Nah, ini definisi etiologi dan epidemiologi ya. Kemudian selanjutnya,
Nah, ini kita harus membahas tentang faktor resiko supaya kita tahu kalau ada bayi baru lahir, apa saja yang bisa kita teliti, kita gali untuk mengarahkan ke Hirschsprung disease ini. Nah, untuk faktor resikonya, pertama yang harus kita ingat adalah adanya mekonium yang delay atau terlambat keluar, lama keluar. Yakni dia biasanya mekonium pada Hirschsprung disease ini tidak keluar dalam waktu 48 jam atau lebih. Jadi ketika kita ada konsulan bayi baru lahir, kemudian dia tidak mengeluarkan mekonium selama 2 hari, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir, oh ini apakah ke arah bisa meconium plaque syndrome ataupun ke arah Hirschsprung disease. Nah, untuk faktor ini berarti dia ke arah Hirschsprung disease, seperti itu. Kemudian yang kedua, genetik. Seperti halnya ini adalah suatu penyakit saat di kandungan, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor genetik. Nah, faktor genetik ini bisa dari orang tuanya memiliki gen yang membawa daripada Hirschsprung disease, ataupun orang tuanya memiliki riwayat bahwa dia pernah menderita Hirschsprung disease. Seperti itu. Jadi adanya faktor genetik di sini. Nah, kemudian untuk bayi prematur alias bayi yang lahirnya kurang dari 37 minggu, kita harus juga was-was. Wah, bayi ini prematur. Kita harus cek apakah dia mekoniumnya benar, supaya kita bisa mengetahui apakah dia adalah seorang bayi yang menderita Hirschsprung disease, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, ras dan etnik. Nah, untuk kasus ras dan etnik ini biasanya ada beberapa yang misalnya ya, dalam suatu ras itu ada mengandung faktor resiko daripada Hirschsprung disease. Jadi banyak penduduknya yang mengalami Hirschsprung disease. Kemudian salah satu dari kita menikah dengan orang di ras tersebut, maka bisa jadi ini menurunkan Hirschsprung disease ke anak-anak yang menikah tersebut, seperti itu ya. Jadi faktor ras dan etnik ini berpengaruh, ataupun kalau misalnya menikah dengan saudara yang jauh atau saudara dekat seperti itu, jadi dia bisa menurunkan daripada faktor resiko dari Hirschsprung disease, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk usia ibu lebih dari 35 tahun. Nah, ini perlu diketahui kalau seorang wanita itu mengandung bayi usia lebih dari 35 tahun, maka banyak faktor resiko yang akan terkena pada janin maupun pada ibunya. Jadi untuk teman-teman yang apabila wanita ataupun pasangannya, sebaiknya memang usia 35 tahun itu usia terakhir untuk memproduksi atau memprogramkan bayi atau memiliki anak, seperti itu, akan menghindari faktor resiko yang tidak kita inginkan, terutama Hirschsprung disease ataupun juga kondisi pada ibunya sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk penyakit bawaan seperti tadi biasanya ya paling banyak secara di lapangan itu beberapa jurnal menyebutkan yang paling banyak penyakit bawaan yang menyertai yakni Down syndrome. Jadi apabila kita menemukan sekali lagi anak dengan Down syndrome, apa yang kita lakukan? Jangan lupa kita cek mekoniumnya. Mekoniumnya apakah dia lebih dari 48 jam, apakah dia sudah keluar. Kalau tidak, segera kita periksa ulang untuk nanti ada tanda-tandanya tentang Hirschsprung disease. Kasihan kalau dia terlambat di diagnosis, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk klasifikasi. Teman-teman di sini klasifikasinya ada 4, ya kan? Tapi ini kita lebih jelasnya kita ke gambar aja. Ada yang mengklasifikasikan 4, ada yang mengklasifikasikan 5, ya seperti itu. Nah, jadi ini klasifikasinya kita mulai dari ultra short segmen, di mana ini seperti pada gambar B. Jadi yang terkena hanya pada bagian rektum sedikit saja. Ultra short, sedikit saja, dan itu di daerah rektum. Meskipun sedikit, ini nanti mempengaruhi dari gejala klinisnya, tapi tetap kalian tidak boleh meremehkan ultra short, kemudian kita lambat diagnosisnya, ya juga kasihan nanti bayinya. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk short segment atau segmen yang pendek, ini pada gambar A. Jadi dia sedikit daripada kolonnya sudah mulai terkena, sedikit ini short, tapi lebih banyak daripada si ultra segmen, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi yang ketiga, long segment.
Lah, long segmennya mana nih gambarnya yang C ini ya. Jadi dia udah hampir 3/4 kena, seperti itu ya. Dia udah mulai terkena semua ini. Ini yang di hitam-hitam itu apa sih Nisa? Yang di hitam-hitam itu aganglionik. Jadi dia yang tadi yang tidak terkena daripada ganglion parasimpatis tadi. Jadi dia ini yang di hitam-hitam ini alias tidak ada plexus 2 plexus tadi, aorta dan juga Meissner, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir very long segment. Untuk yang very long segment ini gambar D. Jadi seluruh daripada megakolon kolon itu terkena. Ini yang disebut very long segment ya. Kemudian untuk yang E, ini dia udah terkena small intestine. Ini gambaran kecil ini small intestine ya. Jadi ini untuk mengetahui nanti keperluan daripada dari fotoradiologi jadi bisa dilihat, dari gejala klinisnya juga bisa dilihat, kemudian dari operasi prosedurnya nanti untuk menentukan seperti apa yang harus kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Ini perlu loh kita ketahui untuk klasifikasinya ya. Oke. Kemudian next slide. Nah, ini agak jelimet tapi saya akan mencoba menjelaskan lebih sedikit banyak ini sebenarnya. Secara singkat aja ya, jadinya sebenarnya sumber masalah ini adalah plexus aorta dan Meissner yang ada di otot dan juga di submukosa. Jadi ingat-ingat ya, yang menyebabkan masalah dari Hirschsprung disease ini dua ini tadi ya, adanya plexus aorta dan juga Meissner. Ya kan, ini yang menyebabkan masalah. Apa yang terjadi pada dua plexus tersebut? Dia plexus ini serabut sel ganglionnya parasimpatis kan sifatnya tidak ada. Jadi pada proses embriologi dia tidak terbentuk. Nah, apa yang terjadi jika parasimpatis tidak terbentuk? Maka peristaltik yang seharusnya dia bergerak kemudian rileks, bergerak rileks, dia tidak rileks, terus bergerak terus parasimpatik terus peristaltik terus. Akhirnya apa yang terjadi? Aktivitas dari simpatis aganglionik meningkat. Iya kan? Jadi yang simpatis yang lebih meningkat karena parasimpatisnya tidak ada, seperti itu. Apa yang terjadi? Menyempit, kontriksi terus, gerak-gerak terus, ususnya spasma terus, seperti itu ya. Kalau usus spasma terus apa yang terjadi? Jadi usus spasma terus dia tidak bisa menembus rektum. Kalau dia tidak bisa menembus rektum, jadi fesesnya tidak bisa keluar. Kalau fesesnya tidak bisa keluar, di mana fesesnya kira-kira? Menumpuk. Jadi fesesnya menumpuk di kolon yang masih ganglionik. Jadi nanti bentukannya itu dia mengembang, megakolon, mengembang, mengelembung, seperti itu ya. Gelembung istilahnya ya. Jadi gede. Nanti mempengaruhi gejala klinisnya. Dia jadinya perutnya gede. Distensi seperti itu ya. Akhirnya apa? Dilatasi ususnya ya kan? Karena dia tidak bisa mengeluarkan fesesnya. Akhirnya dia dilatasi. Kemudian hipertrofi, edem, bakteri-bakteri menumpuk, bisa terjadi enterokolitis seperti itu. Ini patofisiologinya. Untuk pathway-nya, gimana? Apa yang terjadi ketika patofisiologi terjadi seperti ini? Anaknya kasihan. Ini salah satunya. Anaknya ya ini resiko volume cairan kurang dari kebutuhannya. Gimana nggak kurang ya kan? Jadi dia rasanya penuh di lambungnya ini ya guys. Rasanya penuh di lambungnya. Akhirnya apa? Kalau rasanya penuh di lambungnya, refleksnya kembali lagi. Dia muntah dan mual seperti itu ya. Jadi akhirnya dia apa biasanya pada bayi Hirschsprung disease ini? Dia biasanya malnutrisi karena proses penyerapan daripada si gizi-gizinya tidak sesuai, yang harusnya dikeluarkan tidak sesuai, yang harusnya diserap malah rasanya penuh, akhirnya balik lagi ke atas. Akhirnya apa yang terjadi? Konstipasi, gangguan defekasi, seperti itu. Kasihan ini anaknya yang terkena Hirschsprung disease. Nah ini kemudian selanjutnya ya. Nah ini kita mulai ke klinisnya nih. Asik ini kalau mulai ke klinisnya. Sebagai seorang dokter, terutama dokter umum ya kita ini, nanti kalau kita berminat bisa kita join ke dokter spesialis bedah anak ya. Kemudian nanti pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang dokter umum, kita harus menganamnesa.
ada ini terutama spesial yang saya tulisi biru-biru ini yang disebut dengan trias Hirschsprung disease, ya kan? Apa yang terjadi pada trias ataupun 3 gejala Hirschsprung disease? Yang pertama, meconium delay. Meconium lebih dari 24 jam. Harus kita aware. Kenapa lebih dari 24 jam? Karena normalnya secara fisiologis bayi akan mengeluarkan meconium pada saat 24 jam maksimal setelah kelahiran. Maksimal ya, ini secara fisiologis. Jadi kalau misalnya kita dapat seorang bayi, jangan nunggu 48 jam. Tapi memang dari diagnosisnya 48 jam. Cuman kalau misalnya kita udah nemu 24 jam dia tidak keluar. Kita harus aware, oh aduh ini 28 jam dia meconiumnya tidak keluar. Jadi kita harus mikir, oh ini ke arah daripada Hirschsprung. Delay meconium, seperti itu ya. Kemudian ketika meconium tidak keluar, apa akhirnya? Yang seharusnya dikeluarkan tidak keluar. Maka trias yang nomor 2 adalah terjadinya perut distensi. Perutnya kembung atau seperti itu ya. Menggelembung seperti itu ya. Kemudian fesesnya menyemprot ini. Fesesnya menyemprot gimana Nisa? Ini kalau kita rektal tuse. Kalau kita rektal tuse, itu kan bayi kan ususnya masih sedikit, maksudnya masih pendek ya. Nah, itu kalau kita rektal tuse, apa yang terjadi? Ibarat balon. Kalau misalnya udah penuh isinya di atasnya, kemudian kita masukkan jari kita, kemudian kita lepaskan jari kita, apa yang terjadi? Moncrot semuanya. Gas dan juga fesesnya moncrot. Seperti itu. Ini adalah trias daripada Hirschsprung disease. Khas sekali pada Hirschsprung disease. Seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya atau kalau dianalogikan itu seperti selang. Kalau ada selang, aliran selang, itu kan lagi keras-kerasnya alirannya. Kemudian kita tahan. Itu moncrotnya seperti itu. Jadi moncrot cerut-cerut gitu ya. Sama disertai dengan gas-gas yang tidak bisa keluar tadi. Nah, ini adalah trias dari anamnesis pada saat Hirschsprung disease. Oke. Ingat sampai nanti bahwa trias ini penting sekali, ya kan? Kemudian menemukan gejala lain, Nisa, dapat ya teman-teman. Dapat. Jadi apa saja yang dapat kita temukan selain trias-trias ini? Yang pertama yang kita temukan saat selain trias-trias ini, yang pertama sembelit. Ya, alias konstipasinya susah, ya kan? Kemudian perut membuncit, muntah kehijauan. Kenapa muntah kehijauan? Ada yang tahu? Karena muntah, saya jawab sendiri aja ya, karena belum sesi tanya jawab. Nah, kenapa muntah kehijauan? Karena muntah kehijauan ini adalah suatu proses di mana dia seharusnya dia akan keluar. Bayi kan fesesnya kehijau-hijauan, bisa karena faktor meconium juga kan. Tapi dia tidak bisa keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Reflux, oke? Reflux, akhirnya dia jadinya muntah kehijauan, seperti itu ya. Kemudian kita anamnesis pada saat kita tanya pada bidannya misalnya, ini gimana NGT-nya? Ternyata pada saat dipasang NGT dia retensi cairan lambung. Nah, ini kita bisa mengarah ke Hirschsprung ya, selain daripada trias tersebut. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya dia yang terjadi pada ini tadi, pada ultrasound ini hanya sedikit, jadi dia masih bisa BAB, tapi manifestasinya terjadi pada saat anak-anak, pada saat usia agak dewasa, bukan dewasa, sekitar 2 tahun seperti itu, 1 tahun seperti itu. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi ketika dia pada saat usia seperti itu, ini yang nomor hijau, yang fontnya hijau ini ya, pola BAB-nya tidak teratur. Pada saat anak-anak ibunya curhat, dokter ini anak saya pola BAB-nya tidak teratur. Nah, kita harus mikir, tanya deh, coba tanya, ibu apakah setiap BAB-nya butuh pencahar, butuh obat dulu supaya BAB-nya lancar? Iya dokter, butuh dokter. Wah, kita harus mikir tuh, bisa Hirschsprung disease, ya kan? Kemudian kita lihat juga, dari ibunya kita tanya dulu, ibu ini untuk makannya gimana? Sering muntah dokter, berat badannya katanya di posyandu kurang. Waduh, berarti adanya tumbuh kembang yang lambat, tidak sesuai pada usianya. Ataupun adanya malnutrisi. Kita bisa tahu, oh ya, berarti ini bisa mengarah ke Hirschsprung disease, seperti itu ya. Nah, selain anamnesa, jadi ini anamnesanya tadi penting ya untuk triasnya,
Mohon sekali lagi untuk diingat teman-teman triasnya. Kemudian untuk selanjutnya, yakni pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik apa yang harus kita lakukan, Nisa? Pemeriksaan fisik apa yang kita temukan, Nisa? Nah, untuk pemeriksaan fisik seperti biasa kita lakukan inspeksi. Inspeksi kita lihat, kan fesesnya tidak bisa keluar. Harusnya secara analogi kita bisa mengetahui ya kan? Oh iya, ini abdomennya distensi. Apa kembung seperti itu ya. Kemudian kulitnya tipis mengkilat, ya kan? Kulitnya tipis mengkilat seperti itu, tipis mengkilat karena distensi tadi sehingga kulitnya tipis mengkilat. Kemudian umbilikusnya menonjol. Kok bisa umbilikusnya menonjol? Iya, nanti kan perutnya ini membesar, ususnya terdesak, mengembung, menggede, jadinya umbilikusnya agak menonjol seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat contoh pasiennya ya. Nah, kemudian untuk palpasi, apa yang kita rasakan Nisa saat palpasi? Kolonnya membesar, karena dia tidak bisa keluar tadi. Jadi dia numpuk, disebut megakolon. Kolonnya membesar. Kemudian pada saat kita raba-raba seperti itu, kok ada bentukan-bentukan kolon, bentukan feses seperti itu ya. Nah, ini biasa disebut dengan clay sign. Ini ada bentukan kayak atos-atos feses seperti itu ya. Kalau emang sudah nemen itu apa ya, udah kronis, udah ya seperti itu ya, maka dia akan teraba bentukan-bentukan kolon, bentukan-bentukan feses seperti itu ya. Kemudian untuk auskultasi, apa yang kita dapatkan, bising ususnya meningkat. Kenapa? Karena ususnya spasma terus kan. Jadi kita auskultasi yang didapatkan bising ususnya meningkat seperti itu ya. Pada pemeriksaan fisik ya, yang harus kita lakukan, jangan lupa kalau ada mekonium terlambat, please kita lakukan rectal tose. Nah, kalau kita lakukan rectal tose, sphincter aninya masih dalam batas normal. Kalau misalnya dia ada beberapa yang klasifikasi tadi masih sphincternya dalam batas normal ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ampulla rectinya kosong. Ya gimana nggak kosong? Ya kan fesesnya nggak bisa turun. Ya pasti kosong ya kan? Oke. Kemudian teraba feses keras di daerah proksimal karena tumpukan-tumpukan feses tadi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian feses dan gas menyemprot kayak tadi. Ketika kita rectal tuse, yang terjadi cerut, moncrot guys. Jadi moncrot feses dan juga gasnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini khas banget pokoknya di Hirschsprung disease ini. Kalau ini adalah contoh pasien dengan Hirschsprung disease penampakannya. Pada gambar yang ini ada simulasi adiknya ini normal. Normalnya seperti ini, ususnya cantik, bentuknya cantik, bentuk rektumnya cantik. Lah, ternyata pada Hirschsprung disease apa yang terjadi? No, ini menggelembung ya kan? Megakolon menggelembung. Nah, ini yang merah banget ini ya. Apa yang terjadi pada gambar merah banget ini? Dia aganglionik alias tidak terdapat syaraf parasimpatis di situ. Akhirnya dia di sini ya yang tidak terdapat syaraf parasimpatis. Akhirnya dia apa terjadi? Ini di kolonnya sini di atasnya dia menggelembung, fesesnya tidak dapat menembus, tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya yang terjadi dia membesar seperti itu. Kalau terkena Hirschsprung disease kita bisa lihat ini khas banget ya. Dianya kurus, perutnya gendut seperti ini ya. Perutnya bukan gendut ya ini, tapi apa distensi seperti itu ya. Distensi ini atos, kalau kita raba ini umbilikusnya umbilikusnya menonjol seperti itu ya. Jadi bayinya seperti ini penampakannya. Nah, juga seperti ini. Nah, kalau udah seperti gambar yang ada ibunya ini, kalau menurut saya ini keterlaluan sih kalau udah ada gambar seperti yang ada ibunya ini. Kenapa udah keterlaluan, udah seperti ini loh. Apa adiknya nggak kasihan kita sama adiknya ini? Udah nemen loh ini, perutnya gede banget seperti ini loh. Ya kan kasihan ya kan. Ini biasanya pada faktor sosial ekonomi yang rendah sehingga dia ibunya kurang aware dan tidak ada dokter di sana misalnya, terlambat untuk menuju ke fasilitas kesehatan, jadi perutnya seperti ini. Kalau seperti ini udah ini termasuk emergency ya, jadi kita harus segera untuk rujuk untuk dilakukan untuk pembedahan seperti itu. Ini adiknya nangis terus ya, gimana nggak nangis ya kan, ya seperti ini ya keadaannya ya kan. Oke, untuk next slide. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, selain kita lakukan lab rutin, biasanya didapatkan leukositosis atau
bakterinya banyak, kenapa terjadi leukositosis? Karena Escherichia coli-nya tidak bisa juga terkeluar, jadinya di situ banyak feses Escherichia coli-nya berusaha untuk memecah, akhirnya banyaklah di situ bakteri-bakterinya. Ini pada segmen yang dilatasi, ini biasa segmen dilatasi. Kalau udah ada gambar honeycomb, apa honeycomb? Seperti sarang lebah, rumah tawon, ya kan? Itu apa yang terjadi? Udah terjadi komplikasi berupa enterokolitis, seperti itu ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang kedua ini juga tidak mungkin kita lakukan di di puskesmas. Ini bisa kita lakukan di rumah sakit yang lebih tinggi. Manometri rektum. Nah, pada normalnya manometri rektum ini dia gambarannya rendah atau turun. Ini untuk mengukur tekanan intraluminal ya, jadi dia turun. Nah, pada Hirschsprung disease karena dia aganglionik, jadi dia segmennya dia tinggi. Nah, ini tinggi kan? Ini ada pertambahan grafik tiba-tiba ini tinggi. Jadi ini khas. Kalau misalnya kita berkesempatan melakukan manometri rektum dan ternyata didapatkan tinggi gambarnya, tekanannya, maka yang terjadi adalah ini mengarah ke Hirschsprung disease. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kemudian biopsi ini kita lakukan ya kan. Biopsi ini bisa kita lakukan histo-PA, ini mengambil seluruh tebal dinding rektum. Ini biasanya kalau kita lakukan seperti ini, kita ambil dulu semuanya rektumnya untuk kita lakukan histo ya. Nah, kemudian untuk histokimianya kita untuk mengecek kadar asetilkolin esterase. Seperti gambar ini, singkat saja ya gambarnya. Ini kan kita udah pasti tahu jelas ya kan. Ini pernah dulu waktu preklinik kan kita diajari. Nah, ini dia lebih diffuse seperti itu ya kan pada gambarnya. Gambar yang biru cantik ini dia normal. Nah, itu Hirschsprung disease ini sepertinya gambarnya tidak beraturan. Nah, yang di panah-panah hitam ini dia menyerap daripada asetilkolin esterase seperti itu. Beda kan gambarnya? Ya kan? Kemudian ini lebih cantik, saraf-sarafnya cantik. Nah, ini gak blas ya kan, tidak sama sekali seperti itu ya. Kemudian next slide. Nah, untuk next slide-nya ada suatu ini saya menemukan bagus ini scoring daripada Hirschsprung. Nah, ini untuk apabila teman-teman bisa ini nanti diterapkan di tempat kalian ataupun kita terapkan kalau kita misalnya jaga UGD ya kan. Ini kita dapatkan Hirschsprung disease skornya jika lebih dari 10 atau 10 deh. Itu sudah mengarah ke Hirschsprung disease ya. Pokoknya 10 atau lebih dari 10, oke? Nah, di sini yang pertama kita dari riwayatnya ya kan. Ada diare seperti ini riwayatnya, ini nanti kita total seperti itu ya. Physical examination kurang lebih sama dengan apa yang saya jelaskan, ditambah dengan demam, letargi seperti itu ya kan. Radiologi kurang lebih juga sama yang seperti saya jelaskan tadi, ditambah dengan adanya pneumatosis seperti itu. Kemudian untuk laboratorium kita temukan leukositosis, shift to the left seperti itu ya. Pokoknya ini karena pertambahan daripada tadi bakterinya banyak seperti itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah diagnosis banding. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan untuk diagnosis banding daripada Hirschsprung disease ini? Adanya meconium oleus, stenosis rectum, tumor rongga pelvis sampai rektum, konstipasi vesikogenik atau malfeeding seperti itu. Ini diagnosisnya, ya. Kemudian next slide. Nah, untuk next slide. Untuk next slide, ini gambar algoritma ya. Gambar algoritma Hirschsprung disease. Nah, ini untuk memudahkan kalian Hirschsprung disease, tapi ini untuk non-Hirschsprung ini di sini ya. Gambar yang ada ganglionik, kita ke arah ganglionik yang tidak ada, alias aganglionik aja ya. Jadi pada saat mekonium pertama, jangan lupa sekali lagi trias daripada Hirschsprung disease. Kita lihat pada berapa lama dia keluar daripada mekoniumnya. Jika dia kurang dari 48 jam, biasanya kurang dari 48 jam ya, 90%-nya, perutnya kembung dan muntah, mual, seperti itu. Maka kita lakukan BNA 3 posisi ya, kemudian kita lakukan biopsi rektum, dan didapatkan aganglionik, berarti kan dia ke arah Hirschsprung disease, seperti itu ya. Nah, untuk tata laksana ini preoperatif bisa dekompresi, resusitasi, cairan IV, antibiotik, lethal washout, deteksi kelainan-kelainan lain, kemudian dia tinggi serat, dan untuk penanganan operatifnya
dia bisa kita lakukan kolonostomi sementara sampai usianya 6-12 bulan apabila dia terdapat enterokolitis. Kemudian kita operasi ada tiga teknik, Duhamel, Soave, Swenson, seperti itu ya. Nah, untuk Duhamel ini sebenarnya teknik operasinya untuk menghindari diseksi pelvis, ya kan? Kemudian untuk memanipulasi dilakukan secara anterior dan melakukan plexus saraf otonom dari sistem genitourinaria dan melakukan strapping otomatis. Kuncinya di strapping otomatis. Nah, ini untuk menarik ganglionnya ya dari posterior aganglion untuk menyatukan ke dinding rektum yang aganglionik. Ini seperti ini gambarnya ya. Nah, untuk metode operasi yang kedua, Swenson. Untuk Swenson ini, dia kemungkinan terjadinya injury. Dilakukan preoperatif seperti washout dan juga sama seperti yang lainnya, antibiotik seperti itu. Nah, ini kita tarik seperti ini. Tapi dia terlalu banyak meninggalkan daripada aganglionik, seperti itu ya. Kemudian untuk metode operasi yang terakhir, yakni Soave, ini biasanya dilakukan pada neonatus usia 1-2 minggu. Nah, ini biasanya kemungkinan terjadi konstipasi. Nah, untuk perioperatifnya kita tambahkan dengan neomisin 1% ya kan. Nah, ini contohnya daripada gambarnya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya postoperatif care bisa kita berikan mortalitas saluran cerna. Kemudian kita oral feeding, kemudian kita berikan catheter Foley, antibiotik sampai dengan 2 hari post-op, monitoring komplikasi, dan kita berikan zinc on ointment. Ini untuk apa? Untuk mencegah iritasi ya. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita lakukan rectal washout. Nah, untuk komplikasinya bisa berupa enterokolitis, konstipasi, sepsis, malnutrisi, dan juga perforasi kolon. Ya kan? Untuk prognosisnya sebenarnya baik kalau misalnya kita sudah lakukan pembedahan, tapi sebagian kecil bisa masih terjadi abses atau enterokolitis, atau bisa terjadi operasi ulangan seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulan teman-teman bisa lihat video ini. Ini saya jelaskan singkat saja, hanya 3 menit ya. Kemudian ini, nah ini prosesnya ya. Jadi dia tidak bisa keluar di sini. Akhirnya dia menggelembung. Ini sarafnya yang harusnya dapat seperti ini, dia ganglionik. Nah, ini ada non-ganglionit alias aganglion. Akhirnya dia tidak bisa turun kan, fesesnya menggelembung, terjadinya menggelembung terus. Nah, kalau terjadi menggelembung terus seperti ini, yang terjadi apa? Kalau terjadi menggelembung terus, ini biasanya ya tidak dapat keluar seperti itu ya. Kemudian ini biasanya terjadi pada anak-anak di usia ini bawah, seperti ini pada saat embriologi. Nah, ini ganglion cell pada small intestine. Kemudian ini pada kolon. Nah, ternyata tidak terdapat syaraf, ya kan? Ini harusnya kontraksinya bagus, cantik seperti ini, ternyata dia tidak dapat secantik ini, ya kan? Kemudian ini yang disebut spondylosis. Ini yang hitam-hitam ini, yang ungu ini aganglionik ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada efeknya 2. Ini pada aganglionik area seperti ini ya. Gambarannya nanti yang menyebabkan red tail seperti ini. Nah, ini kemudian akhirnya seperti ini, peristaltiknya tinggi, akhirnya menggelembung di sini. Jadi dia distensi seperti itu ya. Kemudian seluruh kolon juga akhirnya terkena ya kan. Akhirnya ini gambarnya seperti inilah, yang dia menggelembung. Akhirnya bayinya loh kan, perutnya besar ya kan. Perutnya besar seperti ini. Kemudian terjadi kolitis, peradangan ya kan. Kemudian dia akhirnya ini circle-nya ya. Circle-nya seperti ini, gasnya dan semuanya tidak bisa keluar. Ini bakterinya menumpuk di sini, leukositosis. Kemudian didapatkan juga ini abnormal dari motility-nya ya kan. Nah, seperti itu ya, ini gambarannya. Kemudian untuk symptoms-nya seperti yang udah saya jelaskan tadi, symptoms-nya. Kadang disertai fever kalau memang udah terjadi enterokolitis. Nah, kemudian kolorektal iligasi ini yang harus kita lakukan. Jadi kita bersihkan, kita kasih normal salin, kita kasih spuit, kemudian kita tarik hingga fesesnya keluar. Ya kan? Seperti itu irigasi. Nah, ini untuk spondylosis, untuk yang treatment harus dengan surgery, ya kan? Jadi kita harus rujuk ini karena kompetensi dokter umum juga 2, seperti itu. Jadi kita harus rujuk. Nah, untuk operasinya seperti ini, kita potong. Nah, ini untuk yang aganglionik ya, kita potong, ya kan? Benar kan? Seperti ini. Nah, nanti kemudian ini kita potong
pada 2 cm ini biasanya di atas daripada rektum. Nah, kan 2 cm. Ya, ini ada pectin zone, nanti kita sambung yang ganglionik tadi ya. Kita sambung ke sini. Yang aganglionik kita sambung ke sini. Nah, ini fecal inkontinensi karena tidak bisa keluar tadi ya. Jadi dia ini sifatnya ya. Kemudian selanjutnya ini terjadi. Nah, ini kita gabung, kita gabung, ini yang ganglionik. Nah, ini. Jadi malah semakin pendek ya khususnya. Nah, ini 30% dia terkena kolitis. Nah, karena ini tadi terlalu pendek dan terlalu penumpukannya terjadi seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan tentang Hirschsprung disease kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucap. Semoga berkenan dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Thank you.